Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini saya akan membahas masih di materi ataupun konten tentang framework 7. Nah, di kali ini kita akan bahas adalah bagaimana ketika di halaman aplikasi kita yang kita bangun menggunakan framework 7 ini ada sebuah proses ataupun sebuah aktivitas pemrogramannya. Jadi di sebelumnya kan, di video-video sebelumnya kita hanya membahas penggunaan komponen-komponen untuk membantu dalam merancang user interface dari halaman framework 7-nya gitu ya. Jadi di kali ini kita akan bahas bagaimana ketika ada pemrograman ataupun proses di dalam halaman kita, pengolahan data, ada proses pengolahan data, begitu maksudnya ya. Jadi di sini saya sudah aktifkan satu project baru lagi, framework 7-nya. Di sini masih halamannya kosong, nanti boleh ditambahin dulu. Misalnya saya mau tambah cardnya dulu ataupun navbar seperti ini ya. Kita tambah navbar dulu aja. Nah, misalnya saya masukkan di sini di project kita hari ini. Saya hanya butuh title-nya saja seperti ini. Nah, jadi saya buat di sini misalnya halamannya, title-nya adalah home misalnya ya. Nah, di home ini saya mau buat sebuah halaman. Jadi saya tambahkan page content dulu. Page content. Nah, di dalamnya saya ingin ada sebuah card biar diatur nanti posisinya tidak terlalu memenuhi layar kiri dan kanan. Boleh juga pakai class block, sama aja ya fungsinya ya. Lalu di sini saya kasih card content, lalu saya kasih di sini card content padding ya. Oke, lalu misalnya kalau kita perhatikan ini masih kosong ya. Oke, nah kalau kita lihat di card juga sama perintahnya, cards kan gini ya, card content. Kalau nanti mau ada paddingnya ya tinggal ditambahin aja menggunakan perintah ini, card content padding, biar tidak terlalu rapat dengan kiri kanan cardnya. Lalu saya butuh sebuah inputan, jadi saya akan pakai komponen untuk membuat sebuah inputan. Untuk kita coba pemrogramannya ya, saya pakai inputan yang ini, outline input saja. Di sini saya masukkan. Nah, jadi untuk membuat satu inputan adalah terletak di dalam tag li yang kita miliki ini. Misalnya kita mau input nama nih nanti, jadi interaksinya nanti melalui textbox. Nah, textboxnya nanti agar lebih mudah kita dapat mengakses data yang ada di masing-masing inputan, supaya kita bisa mengambil datanya. Contohnya saya pakai atribut ID ya, saya kasih namanya, ID-nya nama gitu ya. Lalu kalau kita lihat hasilnya, nah ini kan sudah ada satu inputan. Oke, nah mau nggak pakai card juga boleh sih, tapi kalau mau pakai silakan kita pakai card. Jadi misalnya saya pakai, nah seperti ini ya. Nah, ataupun kita buat di pixel 5. Nah, seperti ini ya. Oke, nanti kalau mau dibuat cardnya ada bayangannya juga boleh, card race. Nah, sudah ya. Nah, di dalam satu card ini ada inputan nama. Lalu saya mau di dalamnya, setelah inputan nama saya letakkan sebuah tombol di luar dari listnya. Ini kan list untuk inputan nih. Maka di luar ini saya gunakan sebuah tombol ataupun button. Lalu saya kasih nanti ID-nya, teksnya itu kirim. Lalu ini saya buat kelasnya adalah kelas button, lalu button fill. Oke. Nah, seperti ini. Whoops.
pakai card. Lalu sebentar, card content padding. Oke. Nah, lalu saya mau nanti proses programnya itu berada pada saat tombol ditekan, gitu kan, tombol kirim. Maka saya buat dulu eventnya. Di sini saya kasih penjelasan, saya definisikan. Saya kasih add klik, ya kan, saya kasih add klik sama dengan simbol dolar kurung kurawal. Saya kasih nama function yang bertugas untuk melakukan pemrosesan tadi. Misalnya saya buat namanya proses, boleh saja gitu ya. Lalu kita sudah masing-masing membuat ID untuk mengambil data dan juga ID tampil untuk nanti menampilkan hasil dari data yang berada di dalam ID nama. Kita akan tampilkan di dalam ID tampil pada saat tombol kirim ditekan. Nah, ketika tombol kirim ditekan ataupun diklik, maka akan dijalankan sebuah function ataupun konstanta nanti bernama proses, gitu ya. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke programnya, ada yang perlu kita definisikan dulu ataupun yang perlu kita import terlebih dahulu, yaitu import dollar from DOM7. Artinya data object manipulation. Jadi pemrograman itu di dalam JavaScript berhubungan dengan DOM gitu ya, data object modeling, bukan manipulation, sorry ya, data object modeling. Nah, jadi karena kita mau pakai framework 7, maka di framework 7 itu didefinisikan data object modelingnya bernama DOM7 gitu ya. Yang biasanya kan data object modeling itu di JavaScript dikenali dengan simbol dolar gitu ya. Jadi simbol dolar ini tujuannya kita import simbol dolar agar nanti framework 7 mengenali simbol dolar ini untuk konfigurasi DOM7-nya gitu ya. Karena ketika kita nanti mau mengambil data ini berdasarkan ID, nah itu kan sudah termasuk namanya data object modeling. Nah, data object modeling itu konsepnya adalah mengambil data dari atribut-atribut komponen HTML yang ada di sini. Nah, setiap atribut yang mau diambil nanti selalu diawali dengan simbol dolar gitu ya kalau di JavaScript. Nah, agar framework 7 mengenali simbol dolar itu adalah data object modeling, maka kita import dulu ataupun kita definisikan seperti ini gitu ya. Lalu di dalam export defaultnya ini kita tambahkan parameter seperti di konten sebelumnya atau di video sebelumnya. Di sini proofs dolar dalam kurung koma dalam kurung kurawal dolar F7. Oke. Nah, lalu kita mau memulai eksekusi programnya. Berarti ketika fungsi proses ataupun konstanta proses diklik yang berada di tombol kirim, maka saya buat di sini const proses sama dengan buka kurung sama dengan lebih besar buka kurung kurawal seperti ini gitu ya. Jadi dia seperti function callback yang function tersebut berada di dalam sebuah variabel gitu ya. Nah, pertama-tama kita ambil dulu data yang ada di dalam ID nama ini yang akan kita simpan di dalam variabel JavaScript. Misalnya saya buatnya nama variabelnya dimulai dengan kata kunci var. Ya, di JavaScript itu variabel itu diawal dengan kata kunci var. Oke. Nah, saya ambil datanya dari ID nama. Maka saya buat variabel baru, misalnya saya buat nama ataupun X gitu ya, sama dengan mengambil data dari text box dengan ID nama. Maka di sini saya buat dolar dalam kurung kutip 1 hashtag. Jadi atribut ID dikenali dengan simbol hashtag. Lalu tuliskan nama ID-nya. Isi dari ID-nya apa? Nama. Karena kita mau ngambil value dari text box dengan ID nama, maka di sini kasih titik val. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, kita mau menampilkannya kemana? Oke, sekarang berarti variabel X itu sudah menampung data dari text box dengan ID nama. Kita akan tampilkan nanti hasil dari isian text box ID nama ini yang sudah disimpan oleh variabel X akan ditampilkan ke dalam sebuah paragraf dengan ID tampil. Maka saya tuliskan di sini dolar hashtag tampil, ID-nya tampilkan titik HTML, karena tag PHP itu kan tag murni HTML, maka saya mau isi HTML-nya dari
supaya paragraf dengan ID tampil berisikan, maka saya tuliskan titik HTML, lalu di dalam kurungnya ini tuliskan apa yang mau kita tampilkan ke dalam atribut HTML-nya, ke dalam isian HTML-nya. Kita ambil dari isi the variable X, maka saya tulis di sini X. Gitu ya. Nah, ketika kita coba jalankan, saya masukkan nama di sini Budi Utomo. Kirim. Nah, muncul di bawah apa yang kita ketikkan. Misalnya saya ganti lagi S. Maka proses pengolahan data sederhananya sudah bisa. Nah, pengolahan data yang di sini kita contohkan adalah hanya mengambil dulu data dari text box lalu kita tampilkan ke komponen yang lainnya. Contohnya komponennya P gitu ya. Nah, ataupun bisa kita tampilkan ke dalam bentuk dialog. Berarti bisa aja tinggal di sini tambahkan $F7 titik dialog titik alert, munculkan itu kan keterangannya. Misalnya kita buat aja halo, koma plus isi X. Kita buat kombinasi gitu ya. Misalnya di sini title-nya adalah pesan. Save. Kita coba masukkan lagi. Kirim. Nah, muncul juga dalam bentuk message dialog-nya ya. Nah, jadi artinya sudah berhasil gitu ya. Nah, jadi nanti tergantung kebutuhan kita. Itu tadi saya contohkan tampil di dalam paragraf, tampil juga di dalam dialog. Bisa juga kita tampilkan ke dalam sebuah inputan juga di dalam text box-nya gitu kan. Misalnya aja di bawahnya ini saya buat aja lagi ada text box baru. Saya buat aja namanya judulnya hasil, ya kan? Ini ID-nya saya buat hasil. Hasil nama, hasil input, misalnya gitu keterangannya ya. Nah, kita lihat seperti ini. Jadi nanti saya juga bisa tampilkan ke dalam isian text box juga gitu ya. Maka di sini tinggal saya tulis aja $. Siapa tadi nama text box untuk menampilkan hasil? Hasil gitu kan. Maka kalau isiannya mau diisi ke dalam text box, maka ini pakai titik file dalam kurung isi variable X tadi. Ya kan? Lalu kita coba masukkan nama ya. Nah, jadi sudah bisa kita lakukan proses mengambil data dan kita tampilkan ke dalam text box bisa, ke dalam tag P yaitu tag HTML bisa, ke dalam dialog juga bisa gitu ya. Jadi itu contoh sederhananya dalam menggunakan pemrosesan sederhana di dalam aplikasi kita gitu ya. Jadi ini cukup simple dalam menggunakannya, nggak terlalu repot ya kan. Nah, itu tadi contoh sederhananya. Bisa juga nanti kalian bisa melakukan proses-proses matematika sederhana, perhitungan-perhitungan juga boleh gitu ya, atau kita contohkan juga boleh. Misal di dalamnya ini saya kasih sebuah button di bawah ini, misal kita akan buat halaman kedua untuk proses misalnya halaman matematika sederhana gitu ya. Itu ini card, berarti di dalam card saya buat aja div dengan kelas blok, isiannya sebuah halaman. Di sini button fill, saya buat di sini halaman matematika misalnya, ya kan. Nah, di sini di halaman matematika saya arahkan ke pad-nya adalah matematika. Save. Oke. Nah, kita sekarang sudah punya tombol baru lagi untuk membuka halaman matematika. Nah, seperti ini. Nah, sudah ada kan halaman matematika. Nah, ketika nanti kita klik, maka kita diarahkan ke halaman matematika. Maka kita perlu halaman baru, maka saya klik kanan di fix, tuliskan di sini sesuai halaman yang kita inginkan, matematika.f7. Oke, nah ini isinya kita ikutin aja format seperti ini ya kan. Maka di sini ada template, ya kan. Di sini ada tag template ya. Nah, seperti ini. Lalu di dalam ada div dengan kelas pick. Nah, biasanya di sini di atribut data name ini untuk memberikan nama halamannya aja. Kalau mau dibuat juga boleh, kalau nggak dibuat juga nggak masalah. Tapi kita buat aja data
apa tadi, data name. Misalnya kita isi nama halamannya adalah matematika ini ya. Oke, nah udah, lalu tinggal kita buat script di bawahnya ini sesuai dengan format yang ada di sini ini kan, export default ya kan, export default buka kurung berawal, return apa tadi di sini, return render. Oke, dollar render. Oke, sebentar ya, kurung, oh sorry, ekspor besar. Oke, nah sudah seperti ini kan. Nah jadi tinggal kita buat komponennya tadi. Misalnya navbarnya kita butuh sama, karena sama ya navbarnya ya. Ini saya copy, saya masukkan ke sini. Kan di sini ganti jadi matematika. Oke, ini saya buat jadi matematika. Lalu saya butuh pack contain seperti tadi, div dengan kelas pack contain. Di dalamnya ada div dengan kelas block. Ya, kita sudah punya halamannya. Lalu kita atur rutenya, routes-nya seperti ini. Nah, kita butuh halaman baru untuk si matematika, maka kita import dulu di sini, import matematika from px. Nama filenya matematika titik F7. Lalu kita tambah route baru, path sesuai dengan path yang di A tadi, matematika slash arahkan ke komponen matematika. Oke. Nah, kita lihat berpindah halaman nggak nanti. Nah, sudah berpindah halaman ya ke halaman matematika. Tinggal kita buat isi dari halaman matematikanya apa. Nah, kalau kita mau buat link back di sini juga bisa kan. Maka di matematika kita tambah di matematika itu div dengan kelas left. Kita kasih sebuah link. Namanya kita buat judulnya back. Lalu saya kasih kelasnya adalah back. Oke ya. Nah, sudah. Loh, kemana title kita? Oh, left ya. Oke. Nah, sudah ya. Kita sudah punya ini halaman matematika. Kita akan isi sesuai inputan yang kita inginkan. Misalnya saya butuh list lagi tadi. Di sini kan, mau pakai yang mana pun nggak masalah ya. Mau pakai yang floating label juga boleh, mau pakai stack label juga boleh. Tinggal sesuaikan kebutuhan aja. Misalnya saya pakai tetap outline input. Nah, di sini saya paste. Ini saya hapus saja keterangan yang titik-titik ini. Ini artinya untuk menunjukkan data selanjutnya gitu ya. Nah, ini saya buat aja di sini bilangan 1. Ya kan, ini ID-nya. Bil 1. Lalu untuk bilangan 2 kita buat LI kedua. Ini bilangan 2, ini saya buat ID-nya bil 2. Oke, nah saya butuh tombolnya berada di bawah. Karena saya mau buat proses tambah kurang kali bagi, berarti saya perlu div dengan kelas grid. Ya, baru saya buat di sini grid column-nya dalam ukuran grid call 4. Tambah kurang kali bagi. Oke. Nah, di sini saya kasih buttonnya masing-masing. Ini untuk proses tambah, ini kelas button, lalu button outline aja juga boleh, button outline, lalu saya kasih colornya red. Gini ya, kita coba lihat ya.
Nah, sudah kan? Tinggal saya buat tombol untuk kurang kali bagi. Saya buat 3 di sini, 3 lagi. Ini tambah jadi kurang. Ini saya buat warnanya orange. Untuk proses kali saya kasih warna green. Untuk bagi saya kasih warna purple. Misalnya ya. Ini proses bagi. Save. Nah, sudah. Nah, ini terlalu rapat tombolnya, kita kasih grid gap. Ke sini grid. Ini biar mengatur jarak antar tombolnya ya. Saya tulis di sini grid garis hubung. Saya tulis grid garis hubung gap. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, jadi ada jarak ya. Jadi lebih baik susunannya. Oke. Nah, di dalamnya saya mau buat masing-masing prosesnya nanti. Lalu hasilnya kemana saya buat? Saya akan buat hasilnya. Ya, saya akan buat hasilnya di dalam ini apa namanya, saya akan buat hasilnya di bawahnya ada label nanti atau P untuk menampilkan hasil perhitungannya ya, ataupun di sini nanti di atasnya ini boleh-boleh aja sih. Nah, maka di sini saja buat B, di sini saya kasih ID hasil. Nah, masing-masing tombol saya kasih eventnya. Contohnya saya buat event untuk kliknya dulu di simbol plus, berarti penjumlahan gitu ya. Maka di sini buat nama fungsinya tambah. Oke, maka di sini saya import dulu dollar from buka kurung dalam kutip DOM7. Oke, di sini kita tambah props, dollar F7. Lalu saya baca event kliknya ini tambah, maka saya buat konstanta tambah sama dengan buka kurung dengan kurung awal. Oke, kita ambil variabelnya. Misalnya saya buat nama variabelnya untuk menampung bil 1 ya. Angka 1 sama dengan isi dari ID bil 1. Maka di sini dollar kutip hashtag bil 1 titik value var angka 2 dollar bil 2 titik value. Oke, lalu kita hitung hasilnya ya. Maka di sini saya buat var hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Lalu kita tampilkan kemana ke ID hasil ini kan? Maka saya buat di sini dollar hashtag hasil titik html, isinya adalah hasil tambah sama dengan simbol plus variabel hasil. Oke, kita coba. Saya masukkan bilangannya 6 2 plus. Nah, munculnya 62, harusnya kan 6 tambah 2 8. Nah, jadi ketika tadi kita input datanya dalam text box dan kita tampung ke dalam sebuah variabel di JavaScript, maka variabel kedua tadi yang menampung bil 1 dan bil 2 dianggap datanya bertipe string. Jadi perlu kita rubah menjadi bilangan bulat agar bisa dihitung gitu ya. Jadi kalau string ketemu string kan bukan dihitung tapi digabungkan. Simbol plus ini jadi dua fungsi, menjumlahkan dan juga menggabungkan. Nah, ketika dianggap variabel angka 1 dan angka 2 ini adalah bertipe string, maka dia bukan melakukan penjumlahan melainkan penggabungan. Makanya tadi yang muncul adalah 62. Maka caranya bagaimana? Kalau mau angka 1 dan angka 2 menjadi bilangan bulat, kita buat perintahnya adalah parse int. Nah, ini adalah perintah untuk mengkonversi tipe data string menjadi integer, parse int. Oke, sudah. Nah, ini kalau kita lihat lagi, jalankan, masukkan bilangannya 6
Nah, sudah muncul kan hasil tambah 6 tambah 2 yaitu 8. Oke. Nah, kita tinggal membuat event yang selanjutnya, itu di sini klik ya kan, seperti ini. Bukan di situ ya, sorry. Di sini add klik dolar kurang gitu ya. Tinggal kita tambahin aja semua di masing-masing proses. Ini jadi kali, ini jadi bagi. Oke, nah kita tinggal copy paste aja coding yang ini kan. Oke, nah ini yang tambah kita ganti jadi kurang. Ini konstantanya operatornya jadi minus. Ini hasilnya hasil kurang sama dengan hasil. Oke, kita coba ya kan. Oh, kita belum buat semua ininya, makanya error ya. Semua functionnya dulu kita buat. Kurang sudah. Ini yang kali ya kan. Hasil kali, ganti operatornya menjadi kali. Ini bagi, ganti operatornya ini jadi bagi pakai slash, lalu hasilnya di sini hasil bagi. Oke, sudah. Klik. Nah, sudah, masukkan bilangannya misalnya 7, bilangan 2-nya 3, 7 tambah 3 10, 7 dikurang 3 4, 7 dikali 3 21, 7 dibagi 3 2,33335. Oke. Nah, hasilnya sudah kita dapatkan proses sederhananya. Nah, ini contoh proses sederhana perhitungan matematika. Yang tadi ini proses ambil data gitu kan. Oke. Nah, selanjutnya adalah misalnya kita punya satu halaman lagi untuk proses, misalnya kita coba kondisional. Kondisional bisa nggak di framework 7 gitu ya. Nah, misalnya dengan ketentuan yang saya buat aja nanti, maka kita buat dulu halaman baru di home. Misalnya saya buat di home ini tombol baru, navigasi baru untuk membuka halaman baru, tapi saya kasih dulu margin bottom. Lalu tombol kedua, navigasi kedua adalah untuk nama padnya adalah diskon. Misalnya saya mau buat diskon gitu ya, kondisi dalam menentukan diskon yang didapatkan berdasarkan total belanja, misalnya seperti itu ya. Di sini button fill, saya kasih buttonnya warnanya, colornya teal. Lalu di sini buat hitung diskon misalnya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, nah sudah ada tombolnya. Nah, kita tinggal buat halaman diskonnya dulu ya. Maka di sini saya buat file baru diskon.f7. Oke, isinya adalah pakai tag template. Ya kan, di dalamnya ada div dengan kelas spec.
from fix, filenya diskon titik F7 ya kan. Lalu kita buat route baru, pathnya adalah diskon slash komponennya adalah diskon. Ya, di sini oke, sudah ada. Di sini kita mau nanti tampil hasilnya, kita buat tampil di dalam text box saja. Diskon yang didapat berapa gitu kan, diskonnya berapa, ini ID-nya diskon, lalu yang harus dibayarkan berapa gitu kan, bayar gitu ya, gitu aja misalnya. Oke, nah kita lihat coba hasil desainnya. Nah gitu, nanti dimasukkan total belanja, kita klik tombol hitung diskon, maka ditampilkan dapat diskon berapa, lalu bayarnya yang harus dibayarkan berapa sesuai dengan diskon yang dimiliki gitu ya. Oke, berarti di sini eventnya pada saat diklik ya kan, maka di sini misalnya kita buat namanya hitung. Oke, maka kita mulai di sini import dulu dolarnya, import dolar from DOM7. Oke, kita mulai. Apa tadi fungsinya? Hitung. Itu nama fungsinya hitung ya. Cons hitung sama dengan buka kurung tutup kurung sama dengan lebih besar buka kurung kurawal. Kita ambil dulu datanya yang dibutuhkan siapa? Data ID totalnya kan. Maka di sini saya buat total var x, sebetulnya gitu ya. Mengambil data dari total, inputan dengan ID total titik value. Nah, saya buat ketentuannya seperti ini untuk mendapatkan kondisionalnya. Jadi kalau nanti belanjanya saya buat lebih besar dari 1 juta atau lebih besar dari 2 juta, maka dia dapat diskon sebesar 30% gitu ya. Kalau selanjutnya jika total belanjanya 1 juta dapat diskon 20%. Kalau total belanjanya lebih besar dari 500, saya berikan diskon 10%. Kalau total belanja lebih kecil dari 500 maka tidak dapat diskon gitu ya. Oke, tadi kita buat kelipatannya 2 juta 1 juta 500 gitu aja misalnya ya. Maka di sini langsung kita gunakan if x lebih besar sama var diskon dengan 0,1 dikali X. Oke, sisanya kita buat else kan gitu ya. Harus ingat ya, struktur penulisannya hampir miripnya ini dengan bahasa pemrograman yang lainnya ya. Maka di sini saya buat var diskon sama dengan 0, nggak dapat diskon. Lalu kita hitung. Maka di sini var bayar sama dengan X dikurang diskon sesuai yang didapatkan di setiap kondisinya gitu ya. Lalu kita tampilkan ke masing-masing text boxnya. ID diskon saya tampilkan hasil diskonnya. Maka di sini dolar ID diskon titik val sama dengan dalam kurung diskon ya
ya kan, dolar bayar, ID bayar, file bayar. Oke, harusnya berhasil nih ya. Misal saya buat total belanjanya 2.100.000, saya klik, nah dapat diskon 630.000 ya kan, 630.000. jadi yang dibayarkan 1.447.000 berapa nih, 1.470.000 ya kan. Nah lalu kalau misalnya kita coba di atas 1 juta, misalnya 1.600.000. Oke, nah jadi di sini hasilnya 1.280.000. Oke, selanjutnya adalah kalau kita buat di sini 500.000, di atas 500.000 kan, misalnya 600.000 nih total belanjanya. Nah dapat diskon 60.000, maka yang dibayarkan 540.000. Kalau misalnya dia belanjanya di bawah 500.000, misalnya 400.000 nih, kita lihat, maka tidak dapat diskon, yang dibayar 400 gitu ya. Nah, jadi sudah berjalan tadi kondisinya kan di sini. Jadi artinya nggak ada hal baru dari pemrograman yang sudah pernah kita pahami ataupun yang sudah pernah dikuasai, tetap bisa kita terapkan dengan framework 7 ini, karena dasar ataupun basicnya adalah menggunakan JavaScript. Nah JavaScript juga merupakan turunan-turunan dari bahasa pemrograman yang lainnya gitu ya, contohnya C++, PHP itu kan turunannya ya, konsep penulisannya mirip gitu ya. Hanya berbeda bagaimana menampilkan dan mengambil data, hanya di situ aja. Tapi kalau konsep logikalnya seperti percabangan dan juga looping dan yang lainnya itu ya sama gitu ya, nggak ada yang berbeda. Oke, jadi itu saja dulu yang bisa saya berikan. Saya hanya bisa memberikan contoh bagaimana proses pengolahan data di dalam framework 7 ya kan, di aplikasi mobile. Jadi buktinya ini bisa dijalankan gitu ya. Jadi nanti kita akan kembang-kembangkan lagi apa saja yang bisa dilakukan, aktivitas apa aja yang bisa kita lakukan nanti dengan framework 7 ini dalam hal pengolahan data. Ataupun yang dimaksud saya pengolahan data ini adalah ada konsep pemrogramannya, logical programmingnya ada gitu ya. Jadi itu saja dulu yang bisa saya berikan di video konten kali ini. Silahkan dicoba masing-masing. Itu aja ya, mungkin ya ditunggulah konten-konten selanjutnya. Oke ya, gitu aja. Saya ucapkan terima kasih.